Baru mulai merekah di sebuah kampung di pelosok Gunung Kidul. Matahari muncul perlahan dari balik bukit, menyapu embun yang masih menggantung di ujung daun. Suara ayam berkokok bersaut-sautan bersatu dengan langkah-langkah kecil yang mulai terdengar dari arah jarak jalan setapak. Anak-anak kampung sudah berkumpul di lapangan, bukan untuk upacara, bukan untuk pertandingan sepak bola, tapi untuk satu hal yang sudah jadi bagian hidup mereka sejak lama, yaitu bermain. Tak ada bola, tak ada layang-layang, apalagi gawai canggih, tapi tawa mereka tetap pecah, memenuhi udara pagi dengan keceriaan yang tulus. Mereka berlarian, saling kejar, saling sembunyi di balik semat dan pohon jati yang tumbuh di pinggir lapangan. Permainan yang mereka mainkan begitu sederhana: petak umpet, gobak sodor, atau hanya mengejar bayangan teman yang lari paling cepat. Kadang mereka menciptakan permainan sendiri, menggambar garis di tanah dengan ranting, lalu melompat dari satu kotak ke kotak yang lain sambil tertawa. Imajinasi mereka seolah tak punya batas. Di balik kesederhanaan itu tersembunyi sebuah pelajaran. Mereka belajar bekerja sama, belajar giliran, belajar bagaimana menerima kekalahan dan bangkit kembali. Semua itu mereka dapat bukan dari buku pelajaran, tapi dari kebersamaan dan pengalaman langsung. Lapangan itu bukan sekedar tempat bermain, ia adalah ruang belajar yang hidup, tanpa bangku, tanpa papan tulis, tapi penuh makna. Di sanalah mereka melatih keberanian, membentuk rasa percaya diri, dan membangun ikatan sosial yang kuat. Suasana seperti ini mungkin tak mudah ditemukan di kota, di tempat di mana anak-anak lebih akrab dengan layar. Di kampung ini mereka justru akrab dengan tanah, angin, dan alam sekitarnya. Mereka bermain sambil mengenal pohon, batu, serangga, bahkan arah mata angin. Orang tua membiarkan mereka bermain sepuasnya, selama belum terdengar suara ibu memanggil dari dapur untuk sarapan. Tidak ada jadwal yang ketat, tidak ada tekanan. Yang ada hanya pagi yang lapang dan anak-anak yang berbahagia. Dan yang paling istimewa, di tengah permainan mereka, kadang ada anak yang bercerita, bukan membaca buku, tetapi menceritakan kembali kisah yang pernah ia dengar dari kakek atau guru di perpustakaan desa. Cerita tentang Roro Jonggrang, cerita tentang si kancil, atau dongeng yang mereka ubah sendiri seiring imajinasi yang berkembang. Dari situ kita tahu bahwa baca bisa tumbuh bukan hanya dari rak buku yang rapi, tapi dari telinga yang mau mendengar dan lidah yang mau bercerita. Di sela permainan, anak-anak juga menanamkan benih literasi secara alami.
menyenangkan, dan membumi. Di kampung seperti ini, bermain adalah cara hidup. Dan dari bermain, mereka belajar banyak hal, lebih dari bisa diajarkan oleh kelas berdinding 4. Mereka belajar dari alam, dari teman, dari cerita, dan dari pengalaman langsung. Inilah wajah kampung kami di pagi hari, penuh tawa, penuh makna. Tempat di mana masa depan berlari dengan kaki kecil, tempat di mana literasi dan kehidupan tumbuh bersama dari akar yang paling sederhana.